Saya melihat dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Jelas sekali, Rakrian Ridah Lembusora telah melakukan pembokongan kepada Senopati Kebo Anabrang. Tampaknya Gusti Prabu hanya mendengar dari satu pihak. Gusti Prabu masih tetap memanjakan Paman Lembusora. Ini membuat dia merasa dirinya bebas dari tuduhan sebagai pengkhianat perang. Sebagai seorang tatai. Tidak mudah kita mengusulkan hukuman untuk Paman Lembusora. Karena jasa beliau kepada Gusti Prabu saat pelarian ke Madura sangat besar. Kalau Undang-Undang Kutara Manawa Dharma Sastra dicampakkan hanya karena jasa, niscaya negeri ini tidak akan pernah menjadi besar. Karena sebuah negeri bisa menjadi besar kalau raja dan rakyatnya sepakat untuk patuh kepada undang-undang negara. Kalau kita mau jujur, manusia manapun juga, dari kasta apapun, tentu mengenal apa yang dinamakan hutang budi. Karena manusia memiliki perasaan. Sedangkan undang-undang hanyalah sebuah karya manusia yang tidak memiliki perasaan. Karena dia tidak memiliki perasaan, maka tidak bisa bohong dan berat sebelah. Jadi, apa pendapatmu, Halayuda? Tegakkan hukum. Ini yang sangat menyulitkan diriku. Berita itu memang benar. Bahkan Paman Lembusora sendiri mengakui dengan jujur. Tapi apa kita bisa menutup mata dari jasa-jasa beliau yang begitu besar terhadap kita? Tentunya Dinda masih ingat bagaimana pelarian kita dahulu. Beliau dengan tulus menyediakan dirinya untuk menggendong Dinda ketika kita melewati rawa-rawa. Dan setiap kali beliau mempertaruhkan jiwanya untuk keselamatan kita. Sebenarnya, yang saya ingin ungkapkan kepada Kanda Prabu juga tentang masalah ini. Saya tidak ingin Kanda Prabu menjadi manusia yang melupakan jasa. Harus ada kebijakan khusus untuk orang yang sangat setia kepada kita. Itulah yang memberatkan pikiranku. Bagaimanapun aku tidak boleh menutup telinga dari pendapat bawahanku yang lain. Ayo, mampir ini. Semua tergantung kepada Raden. Apa Raden akan membiarkan orang yang membunuh ayah Raden tetap enak-enakan menikmati hidup? Sebentar ayahmu, Paman Kebo Anabrang, orang yang paling berjasa sejak berdirinya negeri Singosari, harus mendekam di dalam tanah. Bukankah Gusti Prabu yang lebih berhak dalam menentukan hukuman? Itu betul, Mahesa Teruna. Tapi kalau kamu sebagai putranya tidak menuntut, maka persoalan itu akan selesai begitu saja. Saya kurang mengerti persoalan itu. Lebih mudah bagi saya mempersiapkan ilmu kanuragan saya, kemudian memelaskan kematian ayahanda dengan membunuh Lembusora. Kematian semacam itu terlalu terhormat untuk seorang pengkhianat. Jelas-jelas ayahmu dikhianati. Dia tewas karena dibokong Lembusora dengan sangat licik. Saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Terserah Paman, bagaimana sebaiknya. Yang jelas, saya tidak dapat menerima ayah saya dikhianati. Bagus. Biar Paman yang urus. Yang jelas, pembunuh ayahmu harus menerima hukuman. Hah! Hah! Kakekmu benar-benar gendeng, Panji. Mestinya dia bisa pulang dulu. Kalau belum menemukan ini mesin dan pamanmu Kamandanu. Ini malah ikut-ikutan ngilang. Kakek takut dimarahin nenek kalau pulang tidak bersama Bibi Mesin. Pasti nenek ngomel-ngomel. Kakekmu itu memang geblak. Tidak bisa membedakan mana orang yang marah dan mana orang yang pura-pura marah. Itu sebabnya dia tak laku kawin. Besok kalau kamu besar, jangan meniru dia ya. Lelaki itu harus bisa menangkap suara hati wanita. Betul kata nenekmu, Ayu Andira. Ayu, kalau kamu sudah besar nanti dan ingin mengatakan suara hatimu, harus jelas, ya. Supaya